Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Immanuel Stewart Paradongan Syahaan dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 17. Pada kesempatan di sore hari ini saya akan membuat suatu vlog sederhana atau mempresentasikan atau menjelaskan suatu hal dari materi atau dari pembelajaran olahraga, yaitu adalah materinya adalah, atletik. Oke. Yang pertama adalah kita akan membahas pengertian dari atletik terlebih dahulu ya. Atletik merupakan salah satu jenis olahraga fisik yang menggunakan lintasan dan lapangan. Contohnya seperti lempar lembing, jalan, lari, dan lompat tinggi. Olahraga atletik itu mengacu pada segala jenis olahraga ataupun permainan yang menggunakan fisik manusia. Ya, karena kan yang berlari itu pasti kan manusia. Yang berlari dalam kata atletik ini kan pasti kan manusia. Terus ada pengertian atletik menurut para ahli. Itu pertama katanya dan menurut Eri Periatama, yaitu katanya atletik itu yakni salah satu jenis olahraga yang sebagian besar kegiatannya dapat dilakukan di lintasan dan lapangan sebagai tempat dalam melakukan permainannya. Ada menurut Sukirno katanya atletik itu yakni suatu induk dari semua cabang olahraga atau mother of sport dan olahraga yang paling tua dibandingkan olahraga lainnya. Jadi kata si Sukirno ini katanya ini adalah eh, ibaratnya induknya atau orang tuanya. Jadi ibaratnya atletik ini ya udah sangat familiar dan dia pun udah sangat tua usianya olahraga ini. Terus ada katanya menurut Ballesteros, atletik yakni suatu kegiatan jasmani yang terdiri dari beberapa nomor lomba yang terpisah berdasarkan kemampuan gerak dasar manusia. Contohnya adalah berlari, berjalan, melempar, dan melompat. Ada menurut Edi Purnomo katanya, atletik yakni suatu kegiatan jasmani yang mempunyai beberapa gerakan dasar yang dinamis dan harmonis, yaitu lempar lembing, lompat jauh, lari, dan jalan cepat. Menurut Muhammad Jumidar Awidya, katanya atletik yang yakni suatu komponen pendidikan keseluruhan yang memprioritaskan kegiatan jasmani serta di pembinaan hidup sehat dan pengembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang selaras, serasi, dan seimbang. Nah, jadi katanya si Muhammad Jumidar Awidya ini katanya atletik itu katanya ada hubungannya sama pembinaan hidup sehat dan pengembangan jasmani kita, dari mental kita, sosial dan emosional yang selaras, serasi dan seimbang. Jadi sangat-sangat berkesinambungan antara pola hidup kita yang sehat dengan atletik kita. Itu tadi dari 5 pengertian atletik menurut para ahli. Ini ada sejarah atletik, katanya atletik itu pada tahun 776 sebelum Masehi, olahraga atletik bermula pada kegiatan olimpiade yang ada pada Yunani. Pada tahun itu perlombaan lari atau state merupakan satu-satunya olahraga yang diperlombakan. Jadi cuman olahraga itu doang yang diperlombakan ya kan. Itu perlombaan lari atau state. Nah, katanya pada tahun 19 olahraga atletik mempunyai organisasi yang formal di mana pada tahun tersebut terdapat beberapa latihan dan olahraga reguler yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah di Eropa. Kemudian pada tahun 1896 olahraga atletik semakin berkembang pesat di mana olahraga atletik sudah mulai diperlombakan pada event kejuaraan olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara. Jadi katanya pada abad ke-19 itu olahraga atletik itu udah jelas tuh, dia punya organisasi yang formal atau diakui kan udah umum formal, di mana pada tahun tersebut, pada abad ke-19 tersebut katanya sudah terdapat beberapa latihan dan olahraga reguler yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah di Eropa. Jadi katanya di sekolah-sekolah di Eropa itu, terutama pada abad ke-19 di Eropa itu katanya pada sekolah-sekolahnya sudah diterapkan pembelajaran olahraga atletik, ya kan. Jadi itu sudah dianggap sebagai pembelajaran eee, olahraga materinya adalah atletik pada di abad ke-19 di sekolah-sekolah di Eropa. Kemudian berlanjut lagi ke tahun 1896, katanya olahraga atletik itu makin berkembang pesat tuh, makin ter-up to date ya kan, makin berkembang pesat berkembang pesat. Nah, mulailah tuh katanya diperlombakan pada event kejuaraan olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara. Jadi katanya pada tahun 1896 inilah olahraga atletik ini mencapai titik kejayaannya ya kan. Jadi dia sangat berkembang sangat-sangat pesat pada tahun 1896. Nah, Indonesia itu kapan mengenal olahraga atletik? Nah, olahraga atletik itu di Indonesia dikenalnya pada tahun 1930-an, pada awal tahun 1930-an. Nah, katanya ini atletik itu pada pemerintahan Hindia Belanda yang mulai mengajarkan pelajaran atletik di sekolah.
Netherlands Indische Athletic Unie merupakan organisasi atletik pertama kali di Indonesia yang memiliki tugas untuk mengadakan pertandingan olahraga atletik. Jadi, Indonesia itu mengenal olahraga yang bernama atletik itu pada tahun 1930-an atau bisa dibilang juga sebelum kemerdekaan. Kan kemerdekaan tahun 1945. Nah, organisasi yang pertama kali di Indonesia yang mengadakan pertandingan atau yang mengenalkan pertandingan olahraga atletik itu namanya Netherlands Indische Athletic Unie atau bisa kita atau biasa dikenal NIAU, NIAU. Nah, kemudian kegiatan pendidikan olahraga atletik itu Indonesia sempat mengalami vakum karena terdapat beberapa masalah pada masa penjajahan yang dilakukan Jepang di Indonesia. Iya, karena di Indonesia itu kan dijajah sama Jepang juga. Nah, jadi katanya sempat vakum. Vakum itu artinya sempat berhenti beberapa bulan atau mungkin berhenti beberapa saat ya kan. Nah, karena ada masalah pada penjajahan yang dilakukan oleh eh, bangsa Jepang di Indonesia. Kemudian habis itu dibentuk tuh organisasi namanya Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI pada tahun 1946 dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan olahraga atletik yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah mungkin mikirnya kayak sayang banget dong gue udah kenalin pada tahun sebelum kemerdekaan, tapi nggak gue kenalin lagi kepada warga negara gue. Nah, kenalkanlah pada tahun 1946 atau setelah kemerdekaan. Nah, jadi habis itu dibentuk tuh organisasi resmi oleh pemerintah yaitu Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PORI. Nah, ini ada cabang-cabang atletiknya, itu ada atletik jalan cepat, atletik berlari. Oh, jadi dibagi menjadi dua, ada jalan cepat, ada atletik yang berlari. Jalan cepat kita udah tahu lah ya. Seperti biasa kita jalan nih, tapi kita jalan versi cepat ya kan. Nah, itu jalan cepat. Dan posisi itu harus lurus ya. Yang kedua ada atletik berlari. Atletik berlari ini dibagi lagi menjadi 5. Ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, dan lari gawang. Jadi pada lari jarak pendek itu eh, jarak tempuhnya itu ada sekitar 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Itu disebut dengan lari jarak pendek. Yaitu kisaran 100 meter, 200 meter, dan 400 meter itu lari jarak pendek. Lari jarak menengah itu di jarak berapa aja? Kalau lari jarak menengah itu di 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Itu di lari jarak menengah. Lari jarak jauh ini udah mulai naik nih jaraknya, ya kan? Dari 3.000 ke 5.000, yaitu ada 5.000 meter, 10.000 meter, dan 42.195 kilometer. Wow, sangat jauh. Terus yang keempat ada lari estafet. Lari estafet itu lari lari estafet itu lari estafet itu pada yang diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter dan nomor 4 kali 400 meter. Nah, itu lari estafet ya kan. Terus ada namanya lari gawang. Nah, lari gawang itu keterampilan lari cepat kita sambil melewati rintangan atau gawang dalam ketinggian tertentu, yaitu sekitar ukurannya adalah 1067 meter. Nah, terus ada namanya atletik melompat. Berarti atletik itu dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4, sorry. Atletik itu dibagi menjadi 4, yaitu ada atletik jalan cepat, ada atletik berlari, dan atletik berlari, melompat, dan atletik melempar, ya kan. Terus atletik melompat, dalam melompat juga dibagi menjadi 4, ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah, dan lompat jangkit. Lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah, dan lompat jangkit. Terus kalau melempar ada tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, atau javelin namanya. Oke, jadi itu sekilas tentang yang bisa saya jelaskan sepemahaman saya tentang olahraga atletik, yaitu materi olahraga atletik ya. Terus kita sekarang ke manfaat dari kita belajar olahraga atletik, yaitu olahraga atletik itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Terus gerakan fisik dalam olahraga juga dapat memperlancar peredaran darah kita, meningkatkan daya pikiran kinerja otak sebagai pengendali gerak sadar,
mampu mengekspresikan dirinya sehingga bisa lebih percaya diri, dan yang terakhir olahraga atletik juga dapat menjadi aktivitas yang dapat membantu mengurangi stres. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi olahraga atletik. Nah, ini dia dari website yang telah saya dapat yang bisa saya jelaskan sedikit demi sedikit tentang olahraga atletik. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf jika ada gangguan suara-suara. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.